Setelah lama tidak mengeluarkan lini smartphone yang ramah di kantong, tepat tanggal 14 Februari 2019 kemarin, Samsung melakukan flash sale untuk salah satu smartphone terbaru mereka, Galaxy M20. Apa saja yang menarik dari smartphone besutan vendor asal Korea Selatan ini? Awalnya kami menaruh ekspektasi serendah-rendahnya ketika mendengar Samsung merilis smartphone di harga 2 jutaan. Namun kesan pertama yang mencuat adalah kemasannya. M20 seolah melepaskan kesan elegan pada lini produk premium mereka dan menghadirkan warna-warni ceria. Tentu saja demi memangkas ongkos produksi, banyak hal yang harus direlakan, termasuk kualitas kemasan M20 yang jauh dari kesan kokoh. Bila kamu menggunakan jasa pengiriman saat membeli smartphone ini, pastikan untuk memberikan proteksi yang terbaik. Terlepas dari kemasannya, tentu yang terpenting adalah unitnya sendiri. Desain bagian depan smartphone ini membuat saya kurang mengenalinya dalam kondisi standby. Maklum saja, Samsung menggunakan desain notch berkonsep water drop atau yang mereka sebut sebagai Infinity V, alias menyerupai tetesan air yang sekaligus membuatnya mirip dengan banyak smartphone lain berkonsep sejenis dan hadir dengan rentang harga yang hampir sama. Bagian belakangnya tentu saja berbahan plastik. Bukan hal yang mengecewakan memang bila mengingat harganya. Namun kamu masih bisa menyiasati hal ini dengan menggunakan casing. Yang pasti, pertama kali menggenggamnya saya merasa cukup solid, meskipun smartphone ini menyasar kelas mainstream. Bicara soal spesifikasi di atas kertas, Samsung Galaxy M20 menggunakan prosesor octa-core Exynos 7 atau setara dengan Snapdragon 636. Untuk RAM, Samsung membenamkan RAM 3GB dan ruang penyimpanan 32GB. Sejauh ini, dengan melihat pada 3 aspek tadi, rasanya tidak ada yang istimewa dari smartphone ini. Sementara untuk GPU menggunakan Mali J71 dual core dengan GPU clock 343 MHz. Penasaran dengan spesifikasi lengkapnya? Kamu bisa melihat pada tampilan AIDA 64 berikut ini. Bagaimana dengan layarnya? Disinilah saya baru merasakan nama besar Samsung yang sudah terkenal dengan teknologi layar dengan ukuran 6,3 inci di smartphone ini. Hadir dengan resolusi Full HD Plus atau 2340x1080 pixel, Samsung M20 memiliki refresh rate 60 Hz. Hasil warnanya sangat khas Samsung. Kamu juga tidak perlu khawatir dengan predikat layar TFT pada M20 ini, karena ini merupakan versi IPS milik Samsung dengan namanya sendiri. Untuk kamu yang mempertanyakan proteksi layar Galaxy M20, Samsung menggunakan AGC Dragon Trail yang cukup layak untuk diadu dengan Gorilla Glass. Pada akhirnya, meski bukan penggemar notch, terlebih yang desainnya seperti tetesan air ini, saya cukup bisa merasa bila ini merupakan hal minor yang bisa dipahami seiring pemakaian. Galaxy M20 memang perlu 2 tangan agar bisa dioperasikan dengan nyaman. Namun, untuk digenggam oleh saya yang tangannya cukup besar, rasanya masih cukup nyaman. Sistem operasi pada Galaxy M20 menggunakan Samsung Experience 9.5, bukan One UI seperti yang ada di smartphone Samsung kebanyakan. Tapi cukup bersih dari bloatware dan ini cukup membuat saya bahagia. Base OS-nya adalah Android 8.1 Oreo yang semoga saja mendapat pembaruan ke Android Pie. Samsung sendiri terkenal dengan keandalan kamera pada smartphone mereka. Bagaimana pada Galaxy M20? Perangkat ini hadir dengan 2 kamera belakang. Kamera pertama memiliki resolusi 13 MP dengan f1.9 dan kamera kedua memiliki resolusi 5 MP dengan f2.2 dengan lensa ultra wide angle. Untuk pengambilan gambar pada ruang terbuka dengan pencahayaan cukup, jelas tidak ditemukan masalah berarti. Tapi hasil gambarnya juga tidak membuat saya merasa kagum. Sepadanlah dengan harganya. Sementara di ruangan minim cahaya, saya memang tidak menaruh banyak harapan pada smartphone ini. Alias, hasil gambarnya juga biasa-biasa saja. Samsung juga membenamkan mode Pro pada smartphone ini sebagai alternatif untuk kamu yang ingin mencoba mengeksplor kemampuan kamera pada Galaxy M20. Hal lain yang cukup menarik adalah mode wide, tapi ini pun rasanya karena di rentang harga yang sama jarang ditemukan fitur sejenis. Bagaimana dengan kamera depannya? Dengan kekuatan 8 MP, lagi-lagi saya juga tidak bisa berharap banyak. Tapi hasil gambarnya masih khas Samsung meskipun kamu mematikan fitur beautification pada smartphone ini. Untuk hasil video pada kamera depan maupun kamera belakang nyaris tidak ada yang bisa dibilang istimewa. Maksimal resolusi yang bisa dipakai adalah Full HD 1920x1080 dengan 30 fps. M20 tidak memiliki fitur penstabil apapun pada mode video, jadi rasanya kamu perlu menambahkan tripod atau semacamnya bila menginginkan hasil perekaman video yang bebas goncangan. Berniat mengambil video di kegelapan? Karena di ruang cukup cahaya pun hasilnya biasa saja, maka di ruangan minim cahaya jelas kualitasnya tidak bisa diandalkan.
Tidak lengkap rasanya jika kami tidak melakukan pengujian benchmark Antutu dan Geekbench 4 pada smartphone ini, dan kamu bisa melihat hasilnya pada gambar di samping. Untuk pengujian berbagai game terbaru seperti PUBG, Asphalt 9, dan game-game lainnya, jelas rasanya juga tidak maksimal. Karena ini bukan smartphone gaming, tapi kamu masih bisa menggunakan preset medium untuk mendapatkan rata-rata 30 fps. Samsung mungkin satu dari sedikit brand smartphone yang masih menyertakan headset pada paket penjualannya. Sementara kualitas speaker bawaan dari M20 sendiri juga tidak mengecewakan. Adanya headset ini juga rasanya menjadi pengganti dari Jelly Case yang biasanya masuk dalam penjualan smartphone kelas mid-end dan juga low-end. Samsung juga membenamkan fingerprint dan face recognition, namun ada yang unik dari desain fingerprint pada M20 yang dibekali dengan sistem slide. Namun semuanya bisa berfungsi dengan baik meski responsnya juga tidak istimewa. Masuk ke bagian yang paling menarik dari smartphone ini, yaitu baterai berkapasitas 5000 mAh. Maklum saja Samsung termasuk jarang masuk ke ranah ini. Bagaimana dengan daya tahannya? Kamu masih bisa menggunakannya selama 2 hari lebih, tergantung penggunaan rata-rata kamu. Istimewanya lagi, Samsung bahkan memberikan porta USB-C pada Galaxy M20, sesuatu yang jarang terjadi pada smartphone di rentang harga 2 jutaan. Lalu akhirnya saatnya memberikan penilaian keseluruhan untuk smartphone ini. Bila harus merangkumnya dalam satu kata, maka jawabannya adalah pilihan. Kenapa? Ya, karena akhirnya ada pilihan yang layak dari sebuah brand besar untuk pasar yang biasanya diisi oleh pemain-pemain yang seolah cukup jelas kelasnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kamu salah satu yang tertarik dengan Galaxy M20 atau kamu punya pendapat lainnya? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Teknisi Indonesia dan follow Instagram teknisi_id untuk mendapatkan informasi terbaru dari Teknisi Indonesia. Sampai ketemu di video review episode berikutnya.